Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan tentunya masih semangat untuk belajar bersama. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah dengan kegiatan mencari tahu dari orang tuanya, siswa dapat menggambarkan pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RW sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang kedua, dengan kegiatan mengidentifikasi tanggung jawab kepada sekolah, siswa dapat menjelaskan tanggung jawabnya sebagai warga sekolah dan menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara berkesinambungan. Yang ketiga, dengan kegiatan mengidentifikasi pantun, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri pantun, bagian-bagian pantun, dan amanat pantun di buku siswa dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan bereksplorasi membuat dan bertukar pantun, siswa dapat menjelaskan amanat pantun yang telah dibuat dengan tepat. Yang kelima, dengan kegiatan mencari tahu aktivitas siswa dapat mengidentifikasi aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya dengan benar. Yang keenam, dengan kegiatan mencari tahu aktivitas manusia, siswa dapat membuat laporan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya Indonesia secara terperinci. Pemilihan ketua RW di Dusun Dayu telah selesai. Ketua RW yang terpilih adalah Bapak Bakri Widodo. Bapak Bakri Widodo akan menjabat sebagai Ketua RW selama 3 tahun. Beliau boleh mencalonkan kembali sebagai Ketua RW setelah selesai masa jabatan. Tahukah kamu mengenai tata cara pemilihan Ketua RW? Tata cara pemilihan Ketua RW diatur dalam peraturan daerah. Peraturan tersebut dapat berbeda untuk setiap daerah di Indonesia. Berikut penjelasan mengenai tata cara pemilihan Ketua RW. Yang pertama, pembentukan panitia pemilihan Ketua RW. Yaitu kepengurusan panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Berikut merupakan tugas panitia pemilihan Ketua RW atau rukun warga. Yang pertama, menyeleksi calon Ketua RW. Yang kedua, menetapkan calon Ketua RW yang memenuhi persyaratan. Yang ketiga, menentukan daftar pemilih. Yang keempat, menyusun tata tertib pemilihan Ketua RW. Yang kelima, menyelenggarakan pemilihan. Selanjutnya, pendaftaran calon Ketua RW kepada panitia dan penetapan calon Ketua RW. Calon Ketua RW harus mendaftarkan diri dulu kepada panitia. Setelah pendaftaran selesai, panitia akan menyeleksi calon Ketua RW dan menetapkan calon Ketua RW yang akan maju dalam pemilihan. Langkah yang ketiga, penyelenggaraan pemilihan Ketua RW. Pemilihan Ketua RW diselenggarakan oleh panitia. Pemilihan tersebut harus berasaskan Louberjurdil, yaitu kepanjangannya adalah langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat, yaitu 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Jadi, kalau anak SD belum bisa mengeluarkan pendapatnya untuk memilih ketua RW. Pelantikan ketua RW baru. Setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, maka ketua RW akan dilantik oleh kepala desa setempat. Pada masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka dapat dilakukan voting. Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat. Contohnya seperti pemilihan ketua RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga, menentukan jadwal siskampling, menentukan jadwal gotong royong. Dalam pengambilan keputusan bersama tersebut diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta tersebut dapat berupa: pertama, mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. Yang kedua, mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW. Yang ketiga, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Peran serta masyarakat tersebut merupakan salah satu contoh bentuk tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Sekarang bentuk tanggung jawab siswa kepada sekolah. Yang pertama, harus menghormati bapak atau ibu guru. Yang kedua, mematuhi peraturan sekolah. Yang ketiga, menjaga nama baik sekolah. Yang keempat, menjaga kebersihan sekolah. Yang kelima, menjaga hubungan baik dengan semua warga sekolah. Masyarakat di desa Dayu sangat bersuka cita atas terpilihnya tadi Bapak Bakri Widodo sebagai ketua RW. Dayu dan teman-temannya juga turut serta dalam kegembiraan. Bahkan untuk menunjukkan rasa gembiranya, Dayu pun berpantun. Pantunnya Dayu, jalan-jalan membeli selasih. Dibuat es, aduh segarnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Temannya Dayu menjawab, iya, mereka sangat senang terpilihnya Bapak Bakri Widodo sebagai ketua RW. Ciri-ciri pantun yang telah dibuat oleh Dayu. Pertama, pantunnya Badayu terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Contohnya baris pertama, jalan-jalan membeli selasih, ada berapa suku kata? Benar, 10 kata. Baris yang kedua, dibuat es, aduh segarnya, ada berapa suku kata? Benar, 9 suku kata. Baris yang ketiga, ketua RW telah terpilih. Benar, ada 10 kata. Baris yang keempat, semoga hidup damai sentosa. Iya, betul, ada 10 kata. Pantun Dayu bersajak A, B, A, B. Karena baris pertama huruf terakhirnya H dan baris kedua huruf terakhirnya A, baris ketiga huruf terakhirnya H, dan baris keempat huruf terakhirnya A. Jadi sajaknya A, B, A, B. Sampiran dari pantun Dayu terdapat pada baris 1 dan kedua, isinya terdapat baris 3 dan 4.
Amanat dari pantun Dayu adalah sebagai pemimpin harus dapat mewujudkan lingkungan yang damai dan sentosa. Penggunaan pantun dapat diungkapkan sebagai bentuk rasa kegembiraan, kesedihan, melakukan imbauan, dan melakukan ajakan. Program kerja pertama Bapak Bakri Widodo adalah mengadakan jalan sehat bagi warganya. Jalan sehat tersebut diadakan pada hari Minggu agar dapat diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Rencananya, jalan sehat akan dilakukan mengelilingi desa dengan menempuh jarak 6 km. Kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Selain itu, upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan informal. Melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya di antaranya, yang pertama, mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Yang kedua, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Yang ketiga, turut serta dalam organisasi masyarakat. Peran siswa dalam pembangunan sosial budaya, di antaranya melestarikan budaya daerah, menolong orang yang membutuhkan bantuan, ikut bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar, senantiasa bersikap sopan kepada orang lain. Sikap yang perlu dikembangkan dalam interaksi dengan lingkungan sosial adalah toleransi terhadap berbagai perbedaan di masyarakat, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, menghargai perasaan orang lain, peduli kondisi yang terjadi di masyarakat. Dalam melakukan interaksi sosial, sebaiknya memilih lingkungan sosial yang baik. Jika lingkungan sosial baik, maka akan menjadi pribadi yang baik. Jadi perlu diingat-ingat ya kalau memilih lingkungan pertemanan juga harus melihat kondisinya temannya itu baik atau tidak. Materinya sudah selesai pada pembelajaran 1 kali. Nanti mengerjakan soal di link Google Form yang telah Ibu share. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.